Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Alsania Zurufi, NIM 0502012091 kelas HKI 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, ciri-ciri, sifat, unsur, dan jenis hukum adat yang ada di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat, atau bisa dikatakan sebagai hukum yang mengatur yang disandarkan pada kebiasaan masyarakat. Van Vollenhoven juga menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu. Masyarakat hukum adat merupakan kelompok orang yang terikat dengan tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau dasar keturunan. Hukum adat juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama lisan, artinya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak terkodifikasi. Dan yang kedua yaitu tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan. Dan yang ketiga tidak sistematis. Yang keempat, pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan. Yang kelima, tidak teratur. Dan yang terakhir, keenam, yakni pasal-pasal aturannya tidak memiliki kejelasan. Selain ciri-ciri, hukum adat juga memiliki beberapa sifat, yakni yang pertama, tradisional, yang mana bersifat turun-temurun. Yang kedua, religius, yang mana berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kebersamaan, yang berarti mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keempat, yakni konkret, yang berarti nyata, berwujud, dan maknanya jelas. Berikut ini terdapat beberapa unsur hukum adat. Yang pertama, adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Tingkah laku tersebut teratur dan juga sistematis serta mempunyai nilai sakral. Yang kedua, adanya sanksi hukum. Yang ketiga, terdapat keputusan kepala adat. Yang keempat, ditaati oleh masyarakat. Dan yang kelima, tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis hukum adat. Yang pertama yakni hukum adat perhitungan kalender masyarakat Jawa. Yang kedua, hukum adat Awik-Awik di Desa Pakraman Bali. Yang ketiga, hukum adat Dayak Kalis yang berada di Kalimantan. Yang keempat, hukum adat Potong Jari yang berada di Papua. Yang kelima, hukum adat Turunan yang berada di Aceh. Yang keenam, hukum adat Waris yang ada di Bali. Yang ketujuh, hukum adat Mahar yang berada di Maluku. Terakhir, yakni hukum adat Dayak Mualang Butang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.